Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga baik kabar kamu, dimudahkan juga segala urusan dan juga rezekinya. Teman-teman, kembali lagi saya Damar Aji bakal temenin kamu di sini dan kita bakal angkat tema dengan judul impianmu yang segera terwujud. Dan sekarang kita bakal membacakan zodiak ya. Berarti kita ketemu zodiak yang pertama dan kita ketemu dengan Aries. Halo Aries, apa kabar? Dan gak ada salahnya juga di luar Aries atau cross watcher, silahkan juga nonton video ini karena siapa tahu Aries adalah orang yang sedang kamu fokuskan. Oke, impianmu yang segera terwujud. Video ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton tentu masih tetap berlaku karena energinya saya setting untuk setiap waktu, setiap kapanpun sepanjang masa. Dan video ini bersifat, bacaan ini bersifat general ya, jadi sangat general sekali. Tetapi saya yakin sekali bahwa nanti di dalamnya akan ada banyak pesan-pesan positif yang bisa kamu ambil. Apabila ada halangan rintangan, saya juga nanti akan mencoba memberikan semacam advice atau saran-saran dan juga solusi, sekaligus juga mungkin materi-materi yang bermanfaat bagi teman-teman tentang langkah-langkah bagaimana caranya mendapatkan segala sesuatu yang kamu impikan, hal-hal yang kamu impikan. Di sini bisa tentang cinta, tentang asmara, tentang rezeki, keuangan, bisnis, karir, dan sebagainya. Juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang ada di sini. Silahkan kamu nanti bisa bertanya-tanya terlebih dahulu. Dan nanti kalau sudah kamu bisa ketemu dengan saya juga untuk langsung bisa konsultasi dan private reading. Oke, teman-teman, bacaan ini juga saya tekankan ya, bukan ramalan, tetapi lebih kepada membaca tanda-tanda yang tertera di dalam kartu, sekaligus nanti berkaitan juga dengan apa yang saya rasakan. Saya coba untuk menjabarkan ya, tujuannya adalah memberikan semangat bagi teman-teman agar lebih termotivasi, agar lebih mendapatkan energi yang positif, karena saya tahu bahwa ada banyak teman-teman yang kadang-kadang saat ini sedang merasakan kegelisahan, kegalauan, dan juga mungkin keputusasaan ya. Oke, saya tahu bahwa saat ini teman-teman Aries sedang berjuang ya untuk mendapatkan apa yang kamu pengenkan. Di sini saya melihat bahwa kamu berjuang lebih kepada apa yang berhubungan dengan finansial dan berhubungan juga dengan karir ya. Di sini ada Nine of Wands atau 9 tongkat, di mana di sini adalah gambaran di mana kamu tuh sedang memperjuangkan impian-impian yang memang selama ini sempat kandas, sempat ada yang gagal juga. Bahkan sebagian dari Aries ada yang sudah mencapai impian, tapi ternyata ada situasi dan kondisi yang membuat teman-teman jadi drop atau down ya. Dan di sini saya melihat ada situasi-situasi yang harus kamu bangun sekarang. Maka dari itu, dengan tema yang kita angkat, impianmu yang segera terwujud ini, saya berharap bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi teman-teman ya, karena tidak ada sesuatu yang kita dapatkan tanpa perjuangan ya, karena bagaimanapun take action, perjuangan itu adalah sebagai langkah ya untuk mencapai sesuatu. Sebagai analogi bahwa kita kepengen pergi ke suatu tempat, ketika kita tidak melangkahkan kaki, ya kita akan stuck di tempat itu. Kita akan berjalan di tempat yang sama, atau bahkan tidak bergeser sama sekali. Ya, jadi bergerak, action itu adalah salah satu bentuk tindakan nyata setelah teman-teman berusaha, berdoa dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa ada orang yang nanti bakal membantu kamu. Tetapi meskipun nanti akan ada yang membantu, saya sarankan untuk tidak bergantung kepada siapapun. Kartu yang saya tangkap di sini, orang yang membantu, artinya adalah orang yang nanti bisa menjadi penjembatan atau menjembatani kamu dengan sesuatu yang kamu pengenkan. Bahkan di kartu ketiga di sini ada Queen of Cups ya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya buat kamu, ya, terutama buat kamu yang perempuan, di sini ada Queen of Cups. Kamu memiliki potensi yang sangat luar biasa ya. Jadi nggak hanya perempuan sih, ini untuk Aries semua. Jadi untuk Aries saya melihat ada potensi yang masih belum kamu maksimalkan ya. Jadi di sini ada potensi-potensi yang masih tersembunyi, masih belum digali atau belum dimaksimalkan karena mungkin beberapa faktor. Faktor pertama mungkin karena adanya mental block yang masih menutupi diri kamu. Nah, mental block itu apa? Mental block adalah sesuatu yang memang
itu tidak terlihat tapi ada di dalam diri kita. Contoh nyata tentang mental block adalah perasaan malas, ya, perasaan malas, tidak mau bergerak, tidak mau berkarya dan sebagainya, atau bahkan mungkin kejebak ke dalam situasi yang monoton gitu-gitu aja. Nah, di sini teman-teman Aries harus melakukan yang namanya out of the box, ya. Jadi keluar dari kotak kali tanpa S. Jadi keluar dari kotak yang ada di dalam lingkaran itu. Jadi kamu harus keluar dari kotak itu sendiri supaya kamu tuh tidak berada dalam situasi yang begitu-begitu terus, ya. Itu. Nah, di sini saya merasakan energi dari Aries sebagian itu merasa kayak apa ya, sumpek, ya, murung, banyak masalah, bebannya cukup berat juga. Nah, di sini juga dilakukan perenungan-perenungan yang memang harus kamu lakukan. Nah, jadi buat teman-teman Aries, bagian Aries di sini saya melihat bahwa kamu tuh terlalu banyak pertimbangan, ya. Jadi kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu, dan ini saya melihat juga Aries ada kemurungan, ya, ada kemurungan. Bahkan saya melihat Aries itu, beberapa dari Aries itu ada keputusasaan yang diakibatkan karena gagal dalam hubungan asmara. Sebagian juga gagal dalam berbisnis atau di masalah finansial. Nah, ada kartu The Emperor di sini, ya. The Emperor di sini menunjukkan adanya sesuatu atau tindakan-tindakan yang harus kamu lakukan secara nyata. Nah, selain melakukan tindakan nyata, bahwa di sini The Emperor juga menunjukkan adanya hukum-hukum yang harus kamu pahami tentang hukum kehidupan, hukum alam, hukum karma, hukum-hukum yang lain juga, ya. Terus kemudian juga di sini harus ada kontrol buat diri kamu sendiri, kebijaksanaan yang harus kamu bangun, keyakinan-keyakinan yang harus kamu bangun, logika yang juga harus kamu gunakan, ya. Karena di kartu The Emperor di sini menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya memang butuh bimbingan, ya, butuh bimbingan dari orang yang memahami, atau orang tua dalam tanda kutip, orang yang paham, ahli, ya, coach lah atau apa, untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada teman-teman Aries yang saat ini sedang merasakan semacam kondisi vibrasi yang sedang rendah, ya. Karena ada kartu keempat di sini memang menunjukkan bahwa adanya energi atau vibrasi yang rendah, level energi yang sedang rendah. Nah, di situ menunjukkan adanya gangguan-gangguan yang mengakibatkan hal-hal atau impian-impian yang kamu sedang inginkan itu agak sedikit tersendat, ya. Jadi seperti itu. Oke, saya akan melihat kartu berikutnya di sini, ya. Hal-hal apa saja yang memang nanti segera terwujud dalam kehidupan teman-teman, terutama buat Aries. Kita akan lihat. Oke. Sepertinya ada kebimbangan yang dirasakan Aries, ya. Nanti saya baca lebih lengkap lagi. Oke, ada The Fool. Ada juga Justice. Kemudian teman-teman yang segera terwujud dalam impian kamu adalah bagi teman-teman yang saat ini atau tadi sudah saya bacakan merasa sedang tidak bagus moodnya, sedang ruwet gitu kan, ya. Saya lihat bahwa kamu nanti akan bertemu dengan seseorang yang membantu kamu, dan kamu juga akan bertemu dengan seseorang atau orang tua yang memang nanti akan memberikan bimbingan buat teman-teman. Di tengah-tengah rasa kalah kamu di situ, di tengah-tengah rasa bimbang kamu di situ, gitu kan. Di sini ada The Fool, di mana kamu nanti akan mendapatkan suatu titik balik di mana kamu benar-benar sadar bahwa ini saatnya untuk aku move lagi. Ini adalah timing atau waktu yang tepat untuk bergerak lagi. Karena gini teman-teman, pada prinsipnya kalau bukan kamu siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, gitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa keterpurukan kamu, perasaan-perasaan yang tidak nyaman saat ini atau selama ini, ya segera harus diakhiri, ya. Bahwa keadilan itu kamu nanti akan kamu dapatkan, dan juga ada orang yang nanti rela berbagi dengan kamu dalam bentuk apapun, tidak hanya secara materi tapi juga secara non materi juga. Non materi itu bisa jadi tentang
pembelajaran tentang ilmu, tentang kehidupan ya dan sebagainya ya. Tetapi kalau yang materi bisa saja ada, tetapi saya berpesan jangan terlalu bergantung pada orang lain, karena segala sesuatu semua kembali kepada diri kita masing-masing untuk membangun hal-hal yang memang harus kita bangun, terutama buat Aries ya. Jadi gitu. Kalau saya lihat dari segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi, memang saat ini buat Aries boleh dibilang cukup berat ya. Ada kebimbangan yang saat ini sedang kamu rasakan. Tetapi saya melihat juga ada energi tentang cinta ya, yang berkaitan dengan cinta. Aries ini sedang bimbang. Boleh jadi Aries ini sedang dihadapkan dengan pilihan ya. Kalau terkait dengan asmara berarti kamu ada pilihan-pilihan. Artinya lebih dari satu orang yang sedang kamu hadapi ya, sehingga kamu dihadapkan dengan pilihan yang membuat kamu itu bingung. Perasaan kalah kamu dalam dalam permasalahan-permasalahan yang mungkin kemarin sudah terjadi itu sedikit banyak membuat kamu itu kena mental ya, bahasa tren sekarang, kena mental. Tetapi sekali lagi bahwa di sini kamu akan mendapatkan keadilan ya, dan ada orang yang akan berbagi terhadap kamu. Bahkan orang yang datang ke kamu menolong dan membantu kamu itu, dia akan membawa kamu ke dalam situasi yang bisa dibilang mengajak kamu untuk membuka ke lembaran baru, membuka kamu untuk membangun suatu pemikiran baru. Karena segala sesuatu itu dimulai dari pikiran dan perasaan kamu. Dan itu berhubungan dengan level energi manusia. Dimana kalau level energi kamu rendah atau vibrasi kamu rendah, maka hal-hal yang sedang kamu impikan atau yang kamu bangun untuk kamu capai, ya itu akan sulit terwujud. Tetapi saya berharap dengan adanya video ini, teman-teman Aries menjadi semakin sadar, dan ini bisa menjadi sebuah pemicu atau motivasi bagi teman-teman Aries untuk benar-benar bergerak, move, ya, melakukan segala sesuatu yang memang harus segera kamu lakukan. Jangan menunggu nanti, jangan ditunda-tunda, karena waktu terus berjalan. Oke, saya coba untuk melihat di kartu berikutnya. Kita buka kartu ini. Hal apa yang sekiranya terwujud? Buat teman-teman yang pengen konsultasi, silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Kamu nanti bisa bertemu dengan saya. Ada love yourself first. Jadi hal yang harus kamu lakukan saat ini untuk mencapai impian agar terwujud adalah kamu mencintai diri kamu sendiri. Mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Memperbaiki diri terlebih dahulu. Karena itu menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana kita bisa dicintai orang lain kalau kita sendiri tidak mencintai? Bagaimana orang akan mendekat ke kamu kalau kamu sendiri tidak peduli dengan dirimu sendiri? Ya, jadi love yourself first adalah pesan dari semesta, di mana kamu itu selain memperbaiki diri, kamu mencintai diri kamu sendiri dengan segala kekurangan maupun kelebihan kamu. Karena ada banyak teman-teman, ada banyak orang yang memang belum bisa menerima dirinya secara utuh, ya, dan masih melupakan bahwa itu adalah karunia Tuhan yang sudah sedemikian rupa disetting, ya. Jadi sebenarnya penerimaan inilah yang kadang-kadang harus kita lakukan agar kita semakin legowo, ya. Ketika kita bisa menerima, kita tidak lagi ada konflik batin di dalam diri kita, ya. Jadi tidak lagi ribut di dalam diri, tetapi kita lebih kepada apa yang harus dilakukan untuk langkah-langkah berikutnya. Stay optimistic about your love and life. Jadi di sini buat teman-teman Aries yang merasa bahwa kepercayaan diri kamu masih kurang, buat yang merasa mungkin minder, rendah diri, ya, merasa rendah hati dan sebagainya. Rendah hati nggak apa-apa, rendah diri jangan, ya. Ini harus dibangun rasa optimis kamu, karena bagaimana impian itu bisa terwujud kalau kita sendiri tidak memiliki optimisme yang kuat, ya. Dan untuk masalah impian, ya, kamu tentunya harus memiliki impian yang jelas, ya kan? Karena kalau tidak jelas, bagaimana nanti Tuhan dan alam semesta bisa mewujudkan kamu? Artinya sama seperti ketika kita sedang order makanan, gitu kan? Kita order makanan yang jelas, gitu kan? Mau nasi goreng, atau mau apa, bakso, atau mau yang lain-lain dan sebagainya, harus jelas, gitu kan? Tapi kalau sekedar, ya aku mau makan, order makanan, tapi nggak jelas, nggak spesifik, itu nggak jelas, maka alam semesta dan Tuhan pun akan sangat bukan kesulitan, gitu kan, tetapi
karena kamu tidak jelas ordernya, ya alam semesta juga tidak akan merespon dengan jelas seperti yang kamu pengenkan juga. Artinya kamu harus tetap optimis ya buat teman-teman Aries, agar apa yang kamu pengenkan segera terwujud. Sebagian dari teman-teman Aries ini juga akan melakukan atau merasakan kebahagiaan dari yang mungkin belum menikah. Teman-teman Aries akan segera menikah, gitu kan. Jadi kalau boleh saya bilang, dari teman-teman Aries yang saya bacakan, ada sebagian Aries yang juga sedang merasakan kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu adalah pernikahan, lalu kamu melakukan yang namanya honeymoon, ya, jadi berbulan madu, ya, jadi merayakan kebahagiaan bersama pasangan kamu. Itu yang terjadi. Terus kemudian di kartu keempat kita lihat di sini ada let's go control issues, let's go of control issues. Jadi apapun yang terjadi, tentu teman-teman harus tidak hanya mengkontrol diri sendiri, karena yang paling penting kontrol diri kamu sendiri, ya. Jadi inner controlnya itu harus tetap benar-benar kuat, gitu kan, sebelum nanti kamu mengkontrol hal-hal lain. Jadi prinsipnya gini teman-teman, apapun yang terjadi di luar diri kita, semuanya kan kembali mengikuti apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau diri kita sudah beres, otomatis yang di luar sana atau hal-hal yang di luar diri kita, permasalahan orang lain, siapapun itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi kamu harus mengkontrol diri kamu sendiri. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang jomblo, untuk Aries yang sedang jomblo, di sini ada kabar baik ya. Impian yang segera terwujud untuk kamu adalah kamu akan bertemu dengan soulmate kamu. Sebagian Aries menikah, sebagian Aries honeymoon, sebagian lagi adalah yang jomblo bertemu dengan soulmate ya. Itu teman-teman gambarannya. Semoga ini bisa memberikan semangat tersendiri, bisa memberikan motivasi tersendiri bagi teman-teman setelah nonton video ini ya. Oke, silahkan teman-teman komentar agar hal-hal yang kamu impikan dan kamu inginkan itu bisa dibaca oleh alam semesta ya, lewat tulisan kamu di komentar-komentar yang ada di bawah video ini. Oke? Sukses selalu buat kamu dan sehat selalu. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.